Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Rumput laut, ikan warna-warni, kerang warna-warni, mikroalga, itu semua ada di Indonesia. Sampai flora dan fauna yang gak ada di dunia ada di Indonesia. Tapi di balik keindahan ini, sering tidak kita sadari terdapat masalah yang besar yang sedang menantang. Bagian besar dari masalah itu berasal dari kita manusia itu sendiri. Sumber daya laut yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun limbah plastik terus masuk ke laut. Menurut BPS tahun 2024, sekitar 6,8 juta ton sampah plastik yang ada di Indonesia, sedangkan secara global terdapat 78 juta ton. Bahkan potensi sumber daya laut di Indonesia yang dapat membantu perekonomian Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, seperti mikroalga sebanyak 1,8 sampai 3,8 gram per liter per tahun belum dimanfaatkan. Lalu ada kerang sebanyak 18 juta ton per tahun secara global belum dimanfaatkan. Lalu yang lebih parahnya lagi yaitu rumput laut sebanyak 52 juta ton per tahun itu hanya di Kerawang yang belum dimanfaatkan. Bayangkan teman-teman jika itu seluruh dunia, seberapa banyak sumber daya laut yang belum kita manfaatkan sebagai semestinya. Pada riset sebelumnya dapat ditunjukkan bahwa rumput laut memiliki polisakarida yang dapat diolah menjadi bioplastik. Lalu ketosan dari cangkang dapat bersifat antibakteri terutama pada bakteri E. coli dan juga Staphylococcus aureus. Selanjutnya, PHA pada mikroalga dapat membuat produk menjadi lebih biodegradable. Tapi sayangnya, semua bahan-bahan itu masih berdiri pada risetnya masing-masing. Belum ada inovasi yang dapat menggabungkan semua itu untuk menjadi kemasan yang aman, ramah laut, dan juga kuat. Maka, terbentuklah Bioshore. Ini alasan mengapa Bioshore dikembangkan. Kami menggabungkan pH mikroalga, polisakarida rumput laut, dan serta ketosan dari cangkang kerang untuk menciptakan kemasan yang mudah terurai dan juga aman untuk laut. Di mana rumput laut menghasilkan alginat dan karagenan yang berfungsi untuk pembuatan film. Lalu ada kerang yang mengandung kitin dan ketosan berfungsi sebagai kekuatan pada hiasan dan antibakteri, dan ada mikroalga yang menyumbang pH berfungsi untuk membantu kekuatan kemasan agar lebih fleksibel dan lebih stabil. Nah, proses pembuatan Bioshore terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan limbah laut seperti cangkang kerang, rumput laut, dan juga mikroalga. Lalu yang kedua adalah ekstraksi. Kita mengekstraksi kitin dan ketosan dari cangkang kerang, dan juga mengekstraksi polisakarida dari rumput laut. Lalu yang ketiga adalah memfermentasikan mikroalga agar menghasilkan pH. Lalu selanjutnya, semua dicampurkan, lalu dipanaskan, dan lalu dicetak untuk menciptakan bioplastik seperti film yang kita sebut sebagai Bioshore. Jika digunakan secara optimal, Bioshore dapat mengurangi sekitar 40% limbah plastik. Dan bagi warga pesisir pantai, limbah plastik itu dapat membantu perekonomian mereka. Bioshore juga sesuai dengan SDG 12, SDG 13, SDG 14, dan sesuai dengan Zero Emission Area.